Dengar Bu di bawah Bu. Santai aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah takziah wal tasriyah yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini di tempat Saibul Musibah keluarga besar saudara kami Ediansah, yang mana 2 hari yang lalu ibundanya telah dipanggil oleh Allah menghadap kepada Allah, meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan beliau di alamul barzakh senantiasa Allah terangkan kuburnya, Allah ampuni semua dosa-dosanya, serta Allah terima semua amal solehnya. Dan pada akhirnya nanti Allah masukkan ke dalam surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, walaupun keadaan hujan dan jamaahnya pun alhamdulillah ya seginilah adanya, tapi percayalah bahwasanya kita yang ada sekarang di tempat ini, mudah-mudahan Allah akan lipat gandakan apa yang sudah kita lakukan dari rumah melangkahkan kaki kita ke tempat ini. Allah akan nilai sebagai amal soleh yang dilipat gandakan nilai pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Karena apa Bu, Pak? Pahala itu akan dinilai oleh Allah. Besar kecilnya itu tergantung dengan tingkat kesulitannya. Jadi insya Allah ketika kita bertemu saat-saat sulit seperti saat ini, ketika hari hujan, tentunya kita akan banyak sekali hambatan ataupun rintangan yang membuat kaki kita seakan-akan berat untuk melangkah. Badan kita takut karena pastinya terguyur hujan, pastinya dingin. Tapi insya Allah bapak ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, bahwasanya itu semua akan dibalas setimpal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah,
dalam kesempatan malam hari ini mungkin tidak perlu terlalu lama. Kalau saya sifatnya walaupun tidak banyak, yang penting itu bisa dimengerti dan sangat bermanfaat untuk kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan kematian, tentunya sebagai manusia yang normal, kita ketika mendapatkan musibah, terutama musibah kematian, itu tidak ada seorang pun, misalnya ketika ditinggal anaknya tercinta, anak ditinggal ibunya, istri ditinggal suaminya, ataupun yang lainnya, tentunya sebagai manusia normal pasti akan merasakan sedih yang sangat mendalam. Kalau kita tidak sedih ketika tertimpa musibah, khususnya kematian, itu malah yang menjadi pertanyaan, normal apa enggak? Jadi itu normal, Bu, Pak. Tapi ada yang perlu kita ingat berkaitan dengan syariat agama. Ketika kita menghadapi kematian seperti saat ini, itu ada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ada hal-hal yang bila kita lakukan itu bisa menimbulkan dosa, yaitu ketika kita mendapatkan musibah, terutama musibah kematian, itu yang dilarang adalah kita menangisnya berlebihan. Berlebihan di sini dalam arti kita sampai meraung-raung, sampai menjerit-jerit, bahkan sampai meronta-ronta atau mensobek-sobek baju atau pakaian. Nah, kalau hal seperti itu tidak boleh. Nah, dengan adanya tolabul ilmi seperti ini, insya Allah kalau yang tadinya mungkin tidak tahu itu masih dimaafkan, Bu, karena di dalam Islam itu ada beberapa hal apabila dilakukan oleh seseorang walaupun itu perbuatan dosa, itu masih dimaafkan oleh Allah. Itu keadaan apa saja? Yang pertama, keadaan apabila anak itu belum balik ataupun di bawah balik. Itu kalau melakukan perbuatan yang mengandung dosa, itu belum dicatat, alias masih dimaafkan oleh Allah. Kedua, itu ketika kita tidak tahu, tapi bukan tidak mau tahu, ini benar-benar tidak tahu. Nah, itu pun masih dimaafkan. Selanjutnya lagi, ketika kita belum sampai ilmunya. Jadi ketika kita mungkin belum pernah mendengar di pengajian-pengajian, ataupun belum pernah mendengar ustadz atau ustazah berceramah bahwasanya melakukan hal-hal seperti itu dilarang. Nah, ketika keadaan seperti itu pun masih dimaafkan oleh Allah. Dan yang selanjutnya lagi, ketika dalam keadaan terdesak. Nah, itu ketika keadaan terdesak, misalnya ketika kita tersesat di dalam hutan, itu kita dalam keadaan terluka dan kita tidak bisa pulang selain di tempat itulah. Berjalannya waktu kita kelaparan, tidak ada yang bisa dimakan kecuali ada ular. Nah, padahal ular ini salah satu binatang yang haram bila kita makan, karena dia bertaring. Nah, ketika keadaan seperti itu, kalau kita tidak makan, maka akan mengancam jiwa kita, yaitu kita bisa mati. Itu pun
itu pun masih tidak dinilai dosa oleh Allah, dimaafkan. Nah itu bapak-bapak, ibu-ibu, di antara hal-hal yang perlu kita ketahui. Jadi ketika kita bertemu seperti itu kita masih dimaafkan oleh Allah. Tapi ketika kita sudah tahu, seperti saya sekarang ini sudah mau ngasih tahu bahwasanya ini dilarang, itu tidak boleh, besok kita berjumpa keadaan seperti itu dan kita terobos, ya itu namanya sudah melanggar, itu sudah dinilai dosa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang selanjutnya berkaitan dengan kematian ini adalah berhubungan dengan iman. Kenapa berhubungan dengan iman? Karena kematian ini adalah sesuatu yang gaib, sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah. Karena apa? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami yang namanya mati. Nah, tapi apa yang bisa kita ambil hikmahnya, Bu, dari kematian ini? Jangan sampai dengan musibah ini itu menimbulkan keadaan sedih yang berlarut-larut. Jangan sampai, karena ada hikmah di balik itu semua. Rasulullah bersabda bahwasanya ketika kita tertimpa musibah, maka yang disunahkan yaitu ketika kita salah satunya musibah kematian, yaitu kita disuruh untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Nah, jadi ketika kita bisa mengucapkan kalimat doa tersebut, maka niscaya Allah itu akan mengganti apa yang sudah kehilangan dari kita, musibah itu, dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, saya tadi mengatakan bahwa kematian ini berhubungan dengan sesuatu yang gaib. Nah, sesuatu yang gaib ini itu berhubungan lagi dengan iman. Karena Bu, Pak, kalau iman kita bermasalah, tentunya dengan sesuatu yang gaib, terutama dengan kematian ini, itu pasti kita banyak yang kurang percaya ataupun yakin. Nah, karena iman, Bu, Pak, kita luruskan dulu arti iman. Iman ini adalah percaya dan yakin di dalam hati. Iman adalah percaya dan yakin di dalam hati tanpa ada ragu sedikit pun. Percaya dan yakin di dalam hati tanpa ada ragu sedikit pun tentang apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah, walaupun tidak masuk di akal. Nah, itu definisi iman. Itu biar kita nanti jelas. Jadi kalau kita sudah paham dengan iman, niscaya ketika ada ustadz atau ustazah mengatakan suatu dalil ataupun keterangan, itu walaupun mungkin kalau kita pikir dengan akal kita kayaknya tidak masuk akal, kayaknya tidak kayak
ketika tes satu Bismillah Bismillah Bismillah. Ketika kita menjumpai ustadz ataupun penceramah mengatakan suatu keterangan yang sumbernya dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah, kalau iman kita bermasalah, itu tidak akan percaya, Bu. Apalagi dalil tersebut artinya kayak tidak masuk di akal. Sebagai contoh, seperti peristiwa Isra dan Mi'raj. Coba kalau kita pikir dengan akal sehat kita, Bu, Pak, itu nggak akan masuk di akal, nggak kemakan. Masa orang dimi'rajkan itu sampai ke langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, balik itu tempat pembaringan beliau, itu masih hangat. Kalau kita pergi kembali lagi dan tempat duduk kita masih hangat, itu paling 10 sampai 15 menit. Kalau kita pikirkan nggak masuk di akal. Tapi ketika kita sebagai orang Islam, kita sudah di hati kita sudah tertanam iman yang kuat, tentunya kita akan yakin dengan semua itu. Apalagi jelas dalilnya itu dari dalam Al-Quran ataupun dari hadis sahih. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, karena Bu, Pak, jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita menghadapi kematian, itu yang paling terpenting adalah hikmah yang bisa kita ambil. Contohnya, ketika kita yang profesinya berkebun, ketika kita akan berangkat ke kebun, sudah diperkirakan kita akan merumput ataupun manen sawit lah seharian, dan ladang kita jauh, Bu. Itu kira-kira perlu bawa bekal tidak, Bu? Perlu bawa bekal, Bu? Nah, tentunya perlu ya. Kalau kita tidak bawa bekal, mungkin cuma pede-pedean aja, tentunya akan kelaparan. Dan pastinya pekerjaannya juga akan rampung, nggak akan selesai. Begitu juga tujuan hidup. Begitu juga tujuan hidup kita. Dengan mudah-mudahan nggak macet lagi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan dikit lagi ya, Bu. Jadi, Bu, Pak, ketika kita tertimpa musibah kematian, keluarga kita, saudara kita, itu yang paling terpenting adalah pelajaran apa yang kita bisa petik ataupun ambil dari peristiwa tersebut. Itu yang paling penting. Karena apa? Karena itu bisa menjadi tolak ukur kita, bisa jadi pedoman kita, kita hidup di dunia ini itu tidak akan lama. Memang kalau kita lihat jam berjalannya waktu, sejam, 2 jam, 24 jam, sehari, 2 hari, perasaan lama banget, Bu. Apalagi bulan Ramadan, perasaan nunggu itu lama. Nah, tapi kalau kita melihat seperti kematian kemarin, siapa sajalah pas menghadiri musibah kematian, apalagi ngikut sampai nyolatkan, ngikut sampai ke kuburan, itu saya yakin pasti kita akan merasa bahwa inilah akhir hidup kita di dunia. Nah, oleh sebab itu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu yang paling penting adalah bekal apa yang harus disiapkan kita, Bu, Pak, untuk menghadapi kematian. Karena kematian ini bisa datang setiap saat, karena ini sifatnya rahasia, sifatnya gaib. Walaupun takdir, Bu,
takdir apa saja itu, walaupun termasuk kematian, itu sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Itu takdir kita itu 50.000 tahun sebelum alam semesta ini diciptakan. Itu takdir kita. Nah, bekal apa yang harus kita siapkan menghadapi kematian? Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Ketika sholatnya baik, maka niscaya yang lain akan ikut baik. Tak kala sholatnya jelek, maka yang lain ikut jelek ataupun merugi. Jadi Bapak, Ibu-ibu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dengan musibah ini marilah kita sama-sama tekadkan di dalam hati kita, tekadkan dalam hati kita dan tunjukkan dengan perbuatan. Kenapa seperti itu? Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara, dan yang kekal adalah setelah kita mati. Itu kalau setelah mati itu sebenarnya bukan ini apa, kehidupan terakhir, itu malahan kita alam akhirat pertama, Bu. Karena kalau dunia ini sangat-sangat sebentar sebenarnya. Nah, yang perlu kita persiapkan adalah bekal untuk akhirat. Seperti keterangan tadi bahwa nanti itu pertama kali dihisap amalan kita itu adalah sholatnya. Jadi kalau sholatnya bagus, insya Allah yang lain ikut bagus. Kalau sholatnya jelek, yang lain ikut jelek. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, memang kita hidup ini itu banyak sekali cobaan. Mau keadaan senang itu pun cobaan, keadaan tidak senang seperti musibah itu cobaan, dan semua cobaan itu adalah takdir dari Allah. Kita sebagai manusia yang beriman itu hanya bisa menerima dengan sabar, harus bisa menerima dengan ridho, karena semua ini hanyalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Begitupun kita. Jadi yang sangat penting adalah bekal kita, terutama sholat tadi, karena sholat yang akan dihisab oleh Allah. Maka kita mulai detik ini, untuk saya sendiri dan juga jamaah sekalian, mudah-mudahan kita jaga sholat kita, karena sholat adalah penentu amalan-amalan yang lain. Dengan sholat kita akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan sholat kita juga bisa memperoleh amal-amal yang akan dilipat gandakan oleh Allah, dan juga bisa menghapuskan dosa-dosa yang kita perbuat. Nah, dari itu Bapak Ibu-ibu, mumpung kita masih dipanjang oleh Allah, karena tidak ada yang bisa jamin kita, Pak. Sekarang sehat, besok pagi kita masih hidup, tuh nggak ada yang jamin. Sudah banyak, Bu, Pak, kejadian. Kawan saya sendiri pun saya pernah mengalaminya. Siang ketemu, malam masih ngobrol, sebelum subuh dipanggil oleh Allah. Banyak sekali peristiwa-peristiwa, khususnya kematian, yang kalau kita pikir ya sangat berat kita untuk menerimanya, tapi kita harus menerima. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita jaga sholat kita yang sudah tekun, sudah taat, tingkatkan lagi ketaatannya. Yang mungkin tadinya bolong-bolong, tingkatkan lagi supaya tidak bolong. Yang tadinya belum sholat, mulai detik
sholatlah. Saya doakan Allah kasih hidayah, karena masih banyak Bu, Pak. Saya tidak ngomong di dusun ini nih, saya ngomong di daerah saya sana, di jauh di Unit sana. Saya dari Unit. Itu ada suatu prinsip Bu, Pak, di masyarakat yang ingin saya benarkan. Ada prinsip di masyarakat, mereka mempunyai prinsip yang penting kita hidup di dunia ini tidak jahat dengan orang, suka membantu orang, suka bersedekah, suruh gotong royong di masjid berangkat, masjid ikut nyumbang, tapi tidak mau sholat. Itu yang prinsip harus dibenarkan. Karena Bu, kalau saya kasih tahu dalilnya, ini sangat ekstrim Bu. Saya pernah nyampaikan itu, banyak yang cemberut. Tapi sebagai kewajiban sesama Muslim, saya berkewajiban untuk menyampaikan. Walaupun toh setelah saya sampaikan, saya tidak punya jaminan bisa berubah Bu. Yang bisa merubah itu hanya hidayah dari Allah. Allah yang bisa merubah. Itu keterangannya ada di dalam Quran surat At-Taubah ayat 54, yang arti ataupun maknanya dari ayat tersebut, tidak diterima amal dan sedekah seseorang ketika pelakunya kafir dan tidak sholat. Nanti boleh dibuka. Nah, itu guru saya juga sering menyarankan, karena ibadah sholat itu termasuk ibadah wajib, salah satu ibadah wajib yang utama. Jadi memang di mana-mana perlu ditekankan tentang sholat, karena ketika kita bersedekah, membantu orang dan yang lain, itu ketika kita tidak sholat, itu tidak diterima Bu amal kita, kan. Jadi ya mohon itu untuk pelajaran kita semua. Jadi ketika kita masih diberikan umur oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah, marilah kita banyak-banyak bertaubat Bu, Pak. Tidak banyak-banyak bertaubat selagi kita masih diberi umur panjang. Tidak apa-apa, mungkin kemarin belum mau sholat. Mudah-mudahan setelah mendengarkan keterangan tadi, mudah-mudahan Allah kasih hidayah pada kawan kita, saudara kita, teman kita yang belum sholat, biar mau sholat. Insya Allah, karena Allah itulah yang bisa merubahnya Bu. Kita kalau tidak bisa menegur, kita cukup mendoakannya, karena itulah tugas dari kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, karena taubat Bu, Pak, kita berbuat kesalahan dengan orang itu, berbuat sekali kesalahan dimaafkan, 2 kali dimaafkan, 3 kali mungkin kita udah kesel tuh, wah udah dikasih tahu terus masih salah ini, mungkin kita kesel. Itu lazim dan wajar, nggak apa-apa, memang sifat manusia seperti itu. Tapi kalau terhadap Allah Bu, kepada Allah jangan ragu Bu, Pak. Ketika dengan Allah kita disuruh bertobat setiap saat. Tahu Bu berapa batasannya tobat kita diterima oleh Allah? Kalau manusia kan tadi saya jelasin, kalau mungkin 3 kali 4 kali orang udah nggak mau lagi, udah marah. Kalau dengan Allah berapa kali kira-kira? 5, 6, 10. Kalau kita taubat dengan Allah Bu, itu mau sampai kapanpun Bu, kita berbuat salah taubat diampuni, berbuat salah lagi taubat diampuni, seterusnya mau berapa kali diampuni tetap. Memang seperti itulah keterangannya. Tapi, nah ini tapi, jangan kita terlena mentang-mentang setiap berbuat salah kita bertaubat diampuni. Walaupun dosa sebesar apapun akan diampuni, asal kita benar-benar taubatan nasuha, benar-benar taubat
dan tidak mengulanginya lagi, itu akan diampuni. Nah, kalau batas tidak diampuni lagi, Bu, ini perlu biar kita jangan merasa kita udah tua, mungkin kita berpikiran nggak lama lagi meninggal, nggak perlu lagi lah ibadah ataupun sholat. Ataupun orang yang biasa bermaksiat misalnya nih preman ataupun perampok, dia merasa dosa aku udah segede apa, nggak pernah sholat, tiap hari buat dosa, udahlah nggak bakal diampuni. Jangan, karena taubat itu dosa sebesar apapun masih diampuni, Bu. Asal apa? Asal belum ketemu dengan batasan taubat. Saya bilang tadi, taubat bisa mau 100 kali taubat masih diampuni. Kalau nggak diampuni apa? Ketika bertemu dengan dua hal. Yang pertama, kita bertemu apabila matahari terbit dari ufuk barat. Itu taubat terakhir, nggak diampuni lagi, nggak diterima lagi. Yang kedua, Rasulullah bersabda, Innallaha yaqbalu taubatan abdi malam yughargir. Bahwasanya sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai di tenggorokan. Nah, itu batas taubat yang kedua. Jadi kalau belum ketemu saat ataupun keadaan seperti dua tadi, Bu, itu masih terbuka lebar. Masih terbuka lebar taubat dari Allah. Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk selalu bertaubat kepada Allah. Taubatan nasuha. Insya Allah dosa sebesar apapun akan diampuni. Karena apa? Karena tidak ada seorang manusia pun di dunia ini, Bu, yang tidak punya dosa atau yang bersih dari dosa, kecuali Nabi. Karena Nabi udah maksum terjaga dari perbuatan dosa. Bila meleset ataupun melakukan dosa pun itu Allah udah ampuni. Itu Nabi. Kalau kita kan manusia biasa, jadi harus banyak-banyak bertaubat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin cukup ya, Bu, nggak usah panjang lebar. Dari pertemuan malam ini, intinya dengan adanya musibah ini, pertama kita harus tambah meningkat keimanan dan ketakwaan kita. Iman tadi itu takwa, yaitu kita harus menjalankan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Kemudian hikmah selanjutnya yaitu kita harus jaga sholat, karena itu modal pokok kita hidup menuju kematian. Karena sholat adalah salah satu ibadah pokok modal kita yang akan dibawa mati. Karena harta, kedudukan, jabatan, dan lain sebagainya nggak akan berguna, Bu. Kita kayak mati pun kita tinggalkan. Kita ya, punya suami ganteng, punya istri cantik, ninggal ya sudah. Kita tinggalkan, paling-paling nikah lagi, nggak jadi milik kita. Asal dari Allah akan kembali kepada Allah. Yakinlah itu, mudah-mudahan nantinya di dalam kehidupan kita sehari-hari ini itu insya Allah Allah akan selalu tuntun kita menuju jalan yang benar. Allah akan tuntun kita kepada jalan kehidupan di akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini itu bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua, khususnya
yang sekarang hadir di tempat ini. Ini Allah akan selalu catat kita semua yang hadir itu sebagai orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang selalu berniat, bertekad untuk selalu beramal soleh untuk bekal di yaumul kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada kata-kata saya dari awal sampai sekarang tentunya menyinggung perasaan bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gitu.